Isu liar pasar Kroya sengaja dibakar. Benarkah? Peristiwa kebakaran yang melanda pasar induk Kroya Cilacap Kamis sore 24 Desember 2021 telah menyedot perhatian publik, media massa semua platform baik lokal maupun nasional rame-rame memberitakan peristiwa tersebut dari berbagai sudut pandang, baik sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian. Tak pelak, Kota Kroya menjadi terkenal dan peristiwa kebakaran pasar Kroya menjadi viral dan trending topik, terutama di platform media sosial. Tentu saja bagi pemilik kios alias para korban merasa heran dan penasaran tentang penyebab kebakaran tersebut. Sebagaimana dimuat berbagai media massa, berita, dan channel YouTube melalui wawancara langsung dengan para korban pemilik kios di mana rata-rata kerugian materi berupa barang dagangan yang terbakar mencapai 100 juta lebih per kios. Maka dari jumlah kios tercatat sekitar 300 kios, dapat ditaksir kerugian pedagang mencapai 30 miliar rupiah. Tentu belum termasuk lapak dagangan yang tidak masuk kategori kios sekitar 200 tempat atau 200 lapak. Kerugian juga tidak termasuk properti bukan barang dagangan. Tak pelak, angka kerugian bisa diperkirakan lebih dari 50 miliar. Namun penyebab pasti kebakaran secara resmi belum diumumkan pihak kepolisian atau pemerintah daerah hingga video ini dibuat. Kabarnya mereka sedang mendata dan menyelidiki peristiwa tersebut. Dari wawancara langsung admin yang meliput secara langsung di lapangan di hari kejadian mulai pukul 5.10 sore hingga pukul 6 pagi keesokan harinya, tanggal 24 hingga 25 Desember 2021, penyebab kebakaran dikemukakan mulai dari lantai 2 kios paling selatan. Ada 2 saksi mata yang mengatakan kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik melalui kipas angin yang tidak dimatikan. Namun beberapa saksi mengatakan kebakaran itu akibat korsleting listrik saja tanpa menyebutkan detail alat atau bentuk bendanya. Kemudian isu liar pun muncul, pendapat bahwa pasar sengaja dibakar tentu saja tidak dapat diabaikan. Atau minimal pembiaran agar pasar terbakar juga dikemukakan secara off the record. Namun pendapat ini telah menjadi rahasia umum. Terlepas dari benar atau tidaknya, admin tentu tidak dapat mengesampingkan atau membantah isu tersebut. Namun demikian, isu bahwa pasar sengaja dibakar atau dibiarkan terbakar tentu membutuhkan alibi atau bukti yang kuat. Pendapat lain yang bersifat hati-hati, lebih positif atau lebih bijak tentu juga mengemuka. 50 menit berlalu, hampir 1 jam. Admin mencoba menganalisa pendapat dan isu liar tersebut yang menyebutkan bahwa pasar Kroya sengaja dibakar atau dibiarkan habis terbakar dengan data-data sebagai berikut. Adanya video amatir yang diyakini sebagai awal kejadian kebakaran berikut ini. Saya lagi digunakan kok apa? Telepon dia, Pak. Ya kebakaran. Menurut analisa admin ini adalah non kios yang terbakar dan berada di posisi lantai 1 ya. Coba Anda amati dan selidiki kira-kira ini ada di mana. Dan keadaan gelap juga menunjukkan bahwa pasar memang sudah tutup di pukul 4 sampai pukul 5 sore. Anda pun dapat menganalisa bagaimana 30 menit pertama sampai 60 menit pertama pemadam kebakaran tidak menunjukkan aktivitas pemadaman dan sepertinya kesulitan air.
kita lihat ada pedagang yang Dan ketika air mengucur pun ternyata sangat kecil dan admin mengabadikannya lebih dari 60 menit pertama. Meskipun ada pemadam kebakaran namun tidak dapat berbuat banyak. Dan jumlahnya pun sangat terbatas, sekitar ada 3 pemadam kebakaran yang ternyata juga diselingi dengan mondar-mandir menuju sungai kecil atau kali rawa kembang untuk mengisi air. Sedangkan hidran air yang jaraknya 100 meter di sisi seberang jalan tampaknya airnya sangat kecil. di dalam atau sisi timur api juga tidak ada yang mengatasi. Dan asap masih terus membubung di pintu kedua dari arah selatan. Dan mulai mendekat ke pintu ketiga di sebelah utaranya. Jadi kita belum tahu di dalam seperti apa kondisinya. Namun kalau dilihat dari asap itu di depan adalah asap hitam, sementara di belakang adalah kemerah-merahan. Itu pertanda di bagian dalam atau di bagian belakang atau di bagian timur juga terbakar hebat. Bukti yang kedua ini adalah bukti dari admin saat meliput secara langsung bagaimana sebuah pemadam dengan pipa-pipa air yang kosong dan tidak ada upaya atau tidak keluar air sama sekali ya, dan 60 menit berlangsung begitu saja tanpa ada upaya maksimal. Isu liar pun ini dikaitkan dengan adanya penolakan atau keberatan dan kekhawatiran paguyuban pedagang pasar dan pemilik kios atau ruko di sekitar pasar yang menolak adanya pembangunan flyover. Data-data berikut, berita-berita berikut ini bahkan penolakannya ataupun wacana pembangunannya dimulai tahun 2018 dan beberapa kali pembangunan flyover Pasar Kroya ditunda sejak 2019. Apakah isu liar Pasar Kroya sengaja dibakar atau dibiarkan terbakar habis menurut Anda benar? Kita tunggu bagaimana pihak berwajib melaporkan dan menjelaskan hasil kerjanya kepada masyarakat secara detail, gamblang, dan transparan. Ih, kemarin gini belah ya, Mak. Sudah pernah? Iya nih. Cepat. Dur. Ini sudah buka itu ya. Saya lagi digunakan kok apa? Telepon lagi ya, Pak? Ya, digunakan kok. Pembalap